Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk siang hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Selanjutnya, seperti biasa di masa pandemi ini, jangan lupa protokol kesehatan ada 3M. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, protokol kesehatan itu diikuti dengan baik ya. Jadi supaya kita nggak terkena COVID. Selanjutnya akan bawa absen dulu untuk mengecek kehadiran. Alga Ayuda, Abelia Putri, Edi Suprato, Endri Prasetyo, Fitri Yulianti, Khairul Iwan, Karisma Yogi, Guntur Pamuji, Nidia Safira, Nimas Wulandari, Noviatul Afifah, Siti Sulfa, Tika Estiani. Ya, hadir semua ya. Di pembelajaran PPO hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu GUI. Apa itu GUI nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu akan Bapak sampaikan dulu. Yang pertama, kompetensi dasarnya. Yaitu yang pertama, siswa dapat merancang antarmuka atau user interface. Kemudian yang kedua, dapat membuat kode program antarmuka atau user interface. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menganalisis konsep dan prosedur antarmuka atau user interface dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Yang kedua, merancang program aplikasi berorientasi objek dengan penerapan antarmuka atau user interface. Kemudian yang ketiga, membuat kode programnya. Sama yang terakhir nanti diharapkan kalian bisa mengoperasikannya, bisa menjelaskan apa yang sudah kalian buat. Kita masuk materi. Tapi sebelum Bapak masuk materi, Bapak tunjukkan proyek yang dulu pernah kita buat. Masih ingat dengan proyek ini? Proyek kalkulator? Ini proyek tentang apa? Bapak akan jalankan program ini. Ya, kita masukkan bilangan pertama di sini. Kemudian kita masukkan bilangan keduanya, misal 4. Kemudian kita memilih apakah penjumlahan, pengurangan keduanya atau perkalian. Misal pengurangan. Hasilnya 9 dikurangi 4 adalah 5. Ini program yang pertama. Selanjutnya silakan perhatikan baik-baik. Ini program yang kedua. Di sini kita masukkan bilangan, bilangannya sama. Bilangan pertama 9, kemudian bilangan yang kedua 4. Kemudian kita memilih. Nanti akan muncul hasilnya di sini 5. Menurut kalian, dari kedua program yang tadi sudah Bapak contohkan, kira-kira lebih mudah digunakan yang mana? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Mbak Zulfa. Lebih mudah yang kedua. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami. Ya, terima kasih. Barangkali dari yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Dimas. Lebih mudah yang kedua Pak, Kenapa? karena lebih simpel tampilannya, terus lebih gampang digunakan. Ya, terima kasih Mbak Dimas atas jawabannya. Saya belum dengar suaranya anak laki-laki. Barangkali dari anak laki-laki yang dari menyampaikan pendapatnya dari kedua aplikasi tersebut, kira-kira lebih mudah digunakan yang mana? Saya Pak. Ya, silakan Mas Abe. Menurut saya lebih enakan yang kedua Pak. Kenapa Mas? Karena tidak ribet digunakan dan mudah dipahami.
Ya, terima kasih. Dari 3 jawaban yang disampaikan sama teman-teman kalian tadi dapat disimpulkan bahwa dari 2 aplikasi tadi yang Bapak contohkan di depan, aplikasi yang paling mudah digunakan adalah aplikasi yang kedua. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan sama teman-teman kalian. Jadi aplikasi kedua itu lebih mudah dipahami, lebih mudah digunakan, dan tampilannya lebih interaktif. Hari ini kita akan mempelajari itu. Materi hari ini yaitu GUI. Apa itu GUI? GUI merupakan kepanjangan dari Graphical User Interface. Merupakan antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu dan tampilan grafis agar mempermudah penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer dalam melakukan pekerjaan. Itu pengertian GUI. Kemudian GUI atau Graphical User Interface itu juga memiliki keuntungan. Yang pertama, seperti tadi, menarik minat penggunanya, ya kan? Kemudian selanjutnya memudahkan pengguna tentang apa yang terkait dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya memahirkan pengguna dengan cepat, jadi pengguna itu bisa memahami aplikasi itu dengan mudah dari tampilan tersebut. Kemudian walaupun memiliki kelebihan, Graphical User Interface juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu memakan memori yang besar atau kapasitas penyimpanan yang besar. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu bergantung pada perangkat keras dalam hal desain dan output. Yang ketiga, tidak fleksibel pada semua perangkat karena adanya ketergantungan pada file tertentu. Jadi aplikasi yang bisa digunakan di Windows itu biasanya juga cuma bisa digunakan di Windows. Selanjutnya jenis GUI di Java yang pertama yaitu AWT atau kepanjangan dari Abstract Window Toolkit. Itu merupakan library di Java ya kan. Pertama kali dikenalkan oleh Sun ini, cuman sekarang sudah tidak direkomendasikan. Aplikasi yang dibangun menggunakan AWT ini akan sama seperti aplikasi natif, yaitu jika aplikasi yang dibangun menggunakan AWT dijalankan pada sistem operasi Windows, maka aplikasi ini akan terlihat seperti aplikasi Windows pada umumnya. Dan begitu juga jika dijalankan pada sistem operasi Mac ataupun Linux. Kenapa ini bisa terjadi? Karena AWT ini benar-benar memanggil natif subroutine untuk menggambar setiap komponennya ke layar. Kemudian jenis GUI di Java selanjutnya yaitu Swing. Ini merupakan library yang terbaru di Java. Kemudian ini yang direkomendasikan sekarang untuk menggantikan AWT. Ini komponennya lebih lengkap dibandingkan AWT. Komponen-komponen Swing ada beberapa. Yang pertama yaitu kontainer atau tempatnya. Ini merupakan objek yang dapat menampung komponen grafis dan tempat yang lebih kecil. Contohnya frame ataupun panel. Kemudian komponen selanjutnya, komponen ini objek yang berfungsi untuk menentukan data, memasukkan atau menunjukkan suatu kondisi. Contohnya seperti button, label ataupun text field. Kemudian selanjutnya event, ini merupakan representasi suatu kejadian, seperti misalkan gerakan mouse atau misalkan menekan tombol. Kemudian komponen selanjutnya yaitu listener, yaitu suatu objek yang menunggu suatu kejadian khusus dan akan bereaksi melakukan sesuatu jika kejadian tersebut terjadi. Kita masuk ke event. Event merupakan suatu aksi yang dilakukan user saat user menggunakan perangkat input ataupun output seperti keyboard, mouse. Kemudian setiap objek komponen GUI dapat merespon event sehingga komponen tersebut dapat melakukan aksi ketika terjadi suatu event. Ini contoh-contoh event, silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, contoh eventnya menekan tombol atau menekan enter setelah penulisan teks atau memilih menu item. Ini masuk ke dalam tipe event listener-nya, action listener. Kemudian ketika user menutup frame, ini masuknya ke dalam tipe event listener, window listener ini. Kemudian ketika kita menggerakkan mouse, mengklik gitu kan, itu masuknya ke mouse listener. Atau misalkan kita menggerakkan mouse di atas suatu komponen, ya kan, itu masuknya motion listener.
jadi yang dilihat itu pergerakannya. Kemudian misal saat kita menekan tombol pada keyboard ya kan, suatu tombol gitu kan, ini masuknya ke dalam tipe event listener yang kayak listener. Selanjutnya Bapak akan contohkan contoh project GUI. Misal kita seperti yang di awal, kita ingin membuat kalkulator ya kan. Misal kita kasih nama projectnya kalkulator. Karena sudah ada kalkulator sebelumnya, kita bikin nama projectnya. Kemudian selanjutnya kita bikin frame-nya. New JFrame form. Kita kasih nama frame-nya, misal frame kalkulator. Ini di modul sudah ada, nanti kalian bisa pelajari yang ada di modul. Bapak akan contohkan sepintas saja. Untuk membuat tulisan, misal kita ingin membuat tulisan aplikasi kalkulator, kita menggunakan label ya. Kita menggunakan label, kita taruh di tengah misalkan. Kemudian kita bisa mengganti edit text untuk membuat tulisan dalamnya. Kita kasih tulisan aplikasi kalkulator. Kita geser. Dan kemudian di dalam kalkulator itu seperti tadi, di sini diminta untuk memasukkan ini tuh tulisan bilangan pertama. Bilangan pertama menggunakan label. Kemudian ini juga sama. Ini bilangan kedua. Kemudian untuk menampung tulisan yang akan kita masukkan, menampung angka yang kita masukkan, kita menggunakan text field. Ini text field, tinggal kita masukkan. Kemudian kita edit text, kita kosongkan aja, biar kosong. Selanjutnya kita bikin lagi untuk yang memasukkan bilangan kedua. Selanjutnya kita akan buat misal untuk operasinya. Kita bikin tulisan dulu operasi. Kemudian nanti ada tombol untuk penjumlahan, kemudian tombol pengurangan, tombol perkalian, dan tombol pembagian. Nah, kita preview dulu. Nanti tampilannya seperti ini dijalankan. Jadi kita nanti masukkan bilangan pertama di sini, kemudian kita masukkan bilangan kedua di sini, ya kan? Kemudian kita pilih salah satu tombol ini. Misal kita klik tombol penjumlahan, maka hasil akan muncul di sini. Jadi di hasil itu akan muncul kalau semuanya kita sudah milih salah satu tombol ini. Berarti aksinya itu ada di sini. Silakan kalian bisa mencari materi terkait dengan graphical user interface untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan kalian. Bapak sudah buatkan modul, silakan nanti dipelajari. Ini modulnya tentang graphical user interface. Ya, di sini silakan nanti dibaca. Kemudian di bagian bawah ada project untuk seperti membuat kalkulator yang tadi Bapak contohkan. Silakan nanti dari project tersebut diikuti. Kalian juga bisa mencari referensi lain dari internet. Jadi tidak hanya bergantung dari modul ini. Silakan modulnya dibuka untuk dipelajari, dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan.
mempresentasikannya. Silakan Mas. Ya, ini untuk angka pertama dan angka kedua. Dan ini untuk buat angka tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan ini adalah hasilnya di sini. Untuk membersihkan semuanya di sini menggunakan tombol bersih. Bila ingin keluar dengan tekan keluar. Tapi kalau kita gunakan seperti ini. Ya, untuk contoh pertama menggunakan angka 6 dan angka 4. Bila kita ditambahkan akan hasilnya menjadi 10. Ya. Bila ingin membersihkannya tinggal pencet bersih. Bila Anda ingin keluar. Ya, terima kasih Mas Edi. Tadi contoh project dari Mas Edi. Selanjutnya kita masuk ke LKPD ya. Kita masuk ke LKPD. Ya. Ini kembali kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara individu. Kemudian jangan lupa di sini dituliskan nama, kemudian kelas. Selanjutnya nanti kegiatannya setelah tadi kalian mempelajari modul, ya kan, mencampur jaga kotor, kemudian silakan kerjaan ini. Di sini ada contoh kasus. Jadi sebuah kafe yang baru saja dibuat ingin membuat apa? Ingin membuat aplikasi untuk ditempatkan di bagian kasir. Kemudian karena sebelumnya di bagian kasir hanya menggunakan kertas manual, sehingga untuk perhitungan pembayaran makan waktu. Nah, tugas kalian silakan buatlah aplikasi GUI, ya kan, dengan bahasa pemrograman Java terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, ini di bawahnya ada menu dari kafe tersebut. Silakan dari project ini kalian buat aplikasinya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau. Ya, silakan Mbak Karisma. Untuk pengerjaan itu waktunya berapa lama ya? Ya, silakan Bapak akan kasih waktu untuk pengerjaan ini 60 menit ya. Projectnya silakan dikerjakan selama 60 menit. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih. Jadi nanti setelah kalian selesai mengerjakan ini, kemudian silakan hasilnya kalian screenshot, kemudian ditaruh di bawah sini, ya kan? Ditaruh di bawahnya, termasuk dengan codingannya. Nah, codingannya silakan ditaruh di bawah situ, kemudian nanti dikirimkan ke email ini. Nah, kirimkan ke email sini, fakirindo870@gmail.com. Silakan dari sekarang 60 menit untuk dikerjakan.
waktunya sudah habis. Apakah tugasnya sudah dikirimkan ke email? Sudah. Ya, baiklah, akan Bapak cek dulu ya. Ya, ini sudah masuk. Novaliza, Abelia, Indri, Tika, Siti Zulfa, ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin ada yang presentasi, ya kan? Mempresentasikan hasil pekerjaan yang tadi sudah dibuat dari menu kasus kafe tadi, ya kan? Silakan yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Guntur. Jadi saya di sini mau mempresentasikan tugas saya. Jadi di sini saya membuat menu minuman di kafe coklat Tentea. Jadi sini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini jika kalian ingin memesan coklat, masukkan jumlah pesanan di sini. Lalu jika sudah, klik pesan. Nanti di sini harga akan muncul secara otomatis. Jika ingin membersihkan semua ini, tinggal klik bersih. Lalu jika Anda mau keluar, tinggal keluar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guntur. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Oh ya, silakan Mbak Abel. Bentar, dipindah dulu lagi ya. Ya, silakan Mbak Abel untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang membuat menu kafe coklat Tentea. Di sini saya run dulu. Ya, di sini kan kita bisa di sini kita tulis jumlah belinya mau berapa, contohnya 2. Terus di sini kita klik ya. Terus kan di sini ada bayar. Di sini kita tuliskan apa ya? Kita bayar dengan uang berapa? Contohnya 100.000. Terus kita klik pesan. Di sini sudah otomatis apa ya, dengan total jumlahnya, dan di sini pun ada sisa uang yang pembeli itu kasih. Jika ingin dibersihkan, kita klik tombol bersih, dan ingin keluar kita klik tombol bersih. Ya, terima kasih Mbak Abel. Ya, terima kasih presentasinya Mas Guntur sama Mbak Abel dari 2 aplikasi tadi, ya kan? Untuk punya Mas Guntur mungkin nanti bisa ditambahi seperti punya Mbak Abel, ditambahi untuk jadi misal ketika pelanggan membayar dengan uang berapa, kemudian nanti ada kembaliannya berapa, ya kan? Kemudian untuk Mbak Abel mungkin nanti bisa ditambahi ada gambar-gambar seperti tadi punya Mas Guntur, jadi tampilannya jadi tambah menarik ya ketika ada gambarnya, ada gambar kopinya, jadi nanti bisa saling melengkapi untuk ditambahkan. Begitu juga nanti untuk kalian nanti bisa ditambahkan lagi untuk biar tampilannya lebih menarik lagi. Selanjutnya kita waktunya sudah habis, tapi sebelum ditutup silakan dari pertemuan ini ada yang bisa menyampaikan refleksi atau mereview pertemuan hari ini. Ya, silakan Mas Indri. GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu dan tampilan grafis, dan GUI mempertimbangkan 2 aspek, yaitu keindahan tampilan dan kemudahan penggunaan programnya. Ya, terima kasih Mas Indri atas reviewnya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Indri,
graphical user interface atau GUI, ya kan? Ada dua aspek yang paling penting, yaitu yang pertama kemudahan dalam penggunaannya. Jadi ketika pengguna menggunakan aplikasi tersebut, dia bisa langsung memahami bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, dilihat dari keindahannya. Jadi tampilannya tidak hanya cuma tulisan-tulisan, tapi di situ sudah ada gambar dan sebagainya. Selanjutnya, barangkali ada yang menyampaikan review untuk pertemuan hari ini. Silakan. Ya, silakan Mbak Fitri. Keuntungan GUI menarik minat pengguna, memahirkan pengguna dengan cepat, terus kekurangannya memakan memori atau kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Fitri, GUI memiliki keuntungan, yaitu dia memiliki tampilan yang indah, gitu kan, yang menarik. Tapi selain memiliki keuntungan, GUI juga memiliki kekurangan, yaitu biasanya dia akan memakan memori yang besar ketika tampilannya menarik. Itu aja untuk hari ini. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas GUI yang dikoneksikan dengan database. Jadi database-nya akan kita sambungkan ke aplikasi NetBeans yang akan kita buat. Silakan sebelum nanti kita masuk ke materi tersebut, silakan nanti kalian bisa mempelajarinya di rumah dulu. Sekian untuk hari ini. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing agar diberikan keselamatan, selamat sampai rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mengakhiri jangan lupa komputer dimatikan, kemudian nanti kursi-kursi diberesi, kemudian nanti ketika pulang sampai rumah jangan lupa untuk cuci tangan dan ganti baju dengan yang bersih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.